tipu anak yatim untuk menguasai harta warisan. Tipu anak yatim. Tipu anak yatim untuk menguasai harta warisan. Kalau dia Itu fitnah. apa aja tuh akun? Ya, fitnah, mencemarkan nama baik, ya kan, kemudian menghasut, karena kan komentar kemudian berkembang gitu ya. Dan ada satu yang kemudian menjadi salah satu pemantik untuk kemudian berkonsultasi dengan pihak lembaga-lembaga terkait itu. Akun-akun tersebut juga menampilkan foto-foto anaknya Daying Ferry, keluarga full. Oh. Ya kan, dan ada anaknya yang masih 9 tahun. Oh, itu akunnya apa aja? Nah, akunnya yang diinventarisir banyak punya akunnya, Bang. Banyak. Tapi yang diinventarisir itu kemudian ada 5 akun masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini sudah malam, ini udah habis maghrib. Kita nongkrong di mana nih? Di Gunung Laman Batu, Gunung, kan? Laman Gunung, tempat paling enak nih, Bang. Laman Gunung ya. Laman Ada Gunung. wedang uwu ya. Wedang uwu. Wedang uwu pemirsa. Kalau mau ke sini udah ada siap wedang uwu sama Mie ayamnya aku suka banget, Bang. ya mie ayamnya Mie baru ayamnya nih. enak banget. Ada musiknya lagi dan berkelas lah, berkelas. Saya bersama dengan Bung Dolop, ini nih, seorang pengacara, Dolop Ayatullah, bukan Ayatullah Khomeini ya, Bukan. Ini pengacara, sekarang udah jadi pengacara beliau. Bukan, Dia baru kali ini sih. bukan wartawan lagi, tapi Masih wartawan, masih, Bang. Rambutnya sudah putih ya, jadi sekelas dengan siapa itu yang putih itu, pengacara yang putih itu? Rambutnya putih, almarhum Adnan Buyung Nasution. Adnan Wah, Buyung. jauh, Bang. Beliau sempat ngisi Studium General ketika ospek aku zaman dulu. Bukan Hotman Paris ya, beda ya. Bukan Owibowo, Jenderal Bintang 7. Oke. Nah, kemarin ini ada di postingan TikTok itu Bung Dolop melaporkan. Udah melaporkan belum ya? Berangkat ke Polda. Ke Polda lah, konsultasi dulu ya. Ya, Konsultasi. kita masih konteksnya konsultasi. Nah, konsultasi soal postingan di media TikTok tentang kliennya beliau. Boleh diceritakan, Bung? Jadi gini, Bang, minum dulu. Ya. Kebetulan aku lagi jadi pengacaranya, aku menyebutnya Daying ya, kakak Daying, dalam ya, bahasa kakek, Lampung. iya. Ferry Ardiansah Husin dan Media Sari Putri Husin. Kakak adik ini? Kakak adek, Oh. kandung. Jadi Daying Ferry sama Uti Sari kalau. Oke. Yang Ya tua yang kan? mana? Uti Sari kakaknya Oh, Daying kakak. Ferry. Ayunya ya. Nah, Oke. lanjut. mereka ini adalah adik kandung dari Dang Antoni Siaga Putra. Dari Antoni Siaga Putra almarhum. almarhum ya. Siapa dia? Beliau kakak tertuanya dari Daying Ferry dan Uti Sari itu punya anak namanya Fadel. Fadel Al-Yufari Husin sama Harmoni Montpasa Husin. Artinya kalau Fadel dan Moni itu berarti keponaannya Daying Ferry dan Uti Sari. Oke. Nah, Fadel sama Moni ini menggugat paman dan bibinya terkait gugatan harta warisnya mereka. Anak kakak yang tertua. Anak kakak tertua almarhum. Menggugat paman dan tantenya. Karena mereka merasa harta warisnya dikuasai oleh paman dan bibinya. Beberapa aset atau ada aset yang dikuasai. Itu masih sidang, Bang. Berarti kalau hitungannya kita mulai sejak surat gugatan masuk, kemudian Sidangnya sidang di pengadilan, pengadilan apa? agama. Oh, pengadilan agama, bukan Agama pengadilan Tanjung negeri ya, Karang. bukan ya? Bukan. Ada harta waris ya? Harta waris. Oke. Jadi kalau dimulai dari ketika panggilan relas gugatan, surat gugatan masuk, kemudian sidang mediasi, sidang pertama offline maupun yang online, ini udah sidang ke-8 berarti, Bang. Sidang ke-8. Hari Selasa kemarin itu sidang ke-8. Berapa bulan ya? Dari bulan Juli, Bang. Bulan Juli. Tapi memang pada awalnya, terutama ketika berdiskusi dengan klien, dengan Daying Ferry dan Uti Sari, mereka sebetulnya enggan untuk membawa persoalan ini ke publik. Oh, Ya kan, nggak mau misalnya bikin rilis media, bikin konten atau apa gitu, nggak mau. tapi kan udah berita publiknya Nah, banyak. makanya. Apa siapa yang bawa-bawa Jadi wartawan makanya, itu? Atau memang tahu sendiri?
Di sidang ke-7, Bang. Oh, baru di sidang ke-7. Di sidang ke-7 itu, Bang. Tiba-tiba datang kurang lebih ya 20 sampai 30 wartawan. Ada yang mengorganisir atau datang sendiri? Kita tidak mau berasumsi, tapi biasanya seperti itu ya nggak mungkin lah datang sendiri, Bang. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada, sebelum-sebelumnya nggak ada. Dan malamnya tiba-tiba bermunculan akun-akun TikTok yang mengeluarkan narasi-narasi tertentu yang dirasa oleh Ferry dan Sari itu fitnah. Apa aja tuh akun? Ya, fitnah, mencemarkan nama baik, ya kan, kemudian menghasut, karena kan komentar kemudian berkembang gitu ya. Dan ada satu yang kemudian menjadi salah satu pemantik untuk kemudian berkonsultasi dengan pihak lembaga-lembaga terkait itu. Akun-akun tersebut juga menampilkan foto-foto anaknya Dayeng Ferry, keluarga full. Ya kan, dan ada anaknya yang masih 9 tahun. Oh, itu akunnya apa aja? Nah, akunnya yang diinventarisir banyak punya akunnya, Bang. Banyak. Tapi yang diinventarisir itu kemudian ada 5 akun masing-masing lampung.id. Lampung.id. Ada satu akun menggunakan aksara Cina tapi uang curan gitu kayak gitu tapi pakai aksara Cina. Kemudian dagelan politik, Livia Once, dan akun berdua174an. Semua akun ini kecuali lampung.id ya yang menyampirkan email, identitas email. Yang lain tuh nggak ada, no bio. Nah, mereka ini bukan meliput fakta persidangan atau berasumsi aja. Kalau meliput fakta persidangan kan nggak apa-apa. Teorinya iya, secara teorinya ya, karena kami juga udah konsultasi dengan ketua PWI sama kawan-kawan di SMSI JMSI gitu kan. Kalau misalnya dia kalau karena aku cukup lama jadi wartawan kan, kategorinya agregasi pemberitaan, Bang. Nyebarin berita. Itu rasanya kita nggak berkeberatan ya, karena sidang kan terbuka untuk umum. Ya kan. Tapi kalau kemudian isinya dirasa fitnah, dirasa menginsinuasi hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta, beropini. Iya, membangun opini publik, ya kan, membunuh karakter, pembunuhan karir misalnya kan. Itu karirnya kenapa, Mang? Nah, jadi kita kemudian memutuskan untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, kami kemarin konsultasi ke Polda Lampung, ke Cybercrime, Bang. Ya kan, kami serahkan screenshot, link, kemudian yang kami tahu tentang bagaimana proses, siapa sih yang mengkoordinir wartawan, siapa sih yang order ke akun media sosial itu. Ada beberapa bukti juga kami sampaikan ke pihak kepolisian. Dari pihak Cybercrime merekomendasikan untuk kami melakukan pengaduan di SPKT. Kami sudah lakukan. Nomor pengaduannya udah ada nomornya. Jadi kita tinggal tunggu 5 media itu. Ya, secara spesifik 5 ini kenapa? Kami nggak mau melebar-melebar, Bang. Yang ini aja, pengaduan nomor 1253. Kalau pengaduannya pidana ITE dengan nomor pengaduan PP-339-X 2025 Reskrimsus-Cyber. Ya kan, itu sudah di tangan kepolisian. Enggak, kita sebagai penasihat hukumnya apa keberatannya? Nah, jadi begini, Bang. Bukan fakta persidangan jadi. Yang pertama, kalau fakta persidangan kami tidak pernah berkeberatan. Tidak pernah berkeberatan, walaupun sebetulnya kami juga enggan untuk mau ngomong apa sih sidang, kami nggak mau. Nah, tapi ketika misalnya itu sudah disampaikan di sidang ya kita juga nggak bisa stop kan. Tapi kalau ada akun-akun yang misalnya begini, membuka narasi dengan Kepala Pelut UPTD Dinas Koperasi dan UMKM Ferry Ardiansyah Husin, ya kan, kurang lebih seperti itu bahasanya, tipu anak yatim untuk menguasai harta warisan. Tipu anak yatim untuk menguasai harta warisan. Kalau dia bilang tipu kan udah ada putusan pengadilan. Benar gitu loh, karena sepanjang sepengetahuan kami dalam proses hukum untuk perkara ini tidak ada satupun nomenklatur penipuan yang disebutkan. Artinya ketika ada yang menyebut itu, berarti yang pertama diasumsi, yang kedua ya kalau nanti dilakukan proses hukum bisa fitnah, Bang. Ada pasalnya kalau yang itu. Ini kan beda perkara jadinya, ada pasalnya itu. Jadi ada juga yang misalnya gini, Bang, tulisannya, wacananya seperti ini, ya kan, Ferry Ardiansyah Husin berfoya-foya di atas harta anak yatim, dikeluarkan foto istri dan anak-anaknya,
ya kan. Anak-anaknya Dayeng Ferry itu dua udah kuliah bang, satu masih SMA, satu masih SD bang. Oh, ada yang SD juga. Ada yang masih SD. Mukanya itu dipampang bulat-bulat. Udah menyalahi itu pelanggaran. Ya kita nggak mau mendahului proses bang. Tapi kemarin kami juga konsultasi ke Perkumpulan Damar, diterima sama Mbak Meda. Mbak Meda bilang dalam perkara apapun, ya kan, mengeluarkan identitas anak itu melanggar hukum. Itu kalau menurut Mbak Meda. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau dari pihak kami sebetulnya enggan untuk memulai membangun opini atau apa enggak. Kami percaya bahwa memilih lembaga peradilan sebagai untuk menyelesaikan persoalan itu salah satu yang dibenarkan. Gitu loh. Oh, jadi tuntutan dua anak ini, ponaannya saudara Ferry ini, itu apa sih tuntutannya sebenarnya? Tuntutannya kan di sidang juga disampaikan bahwa mereka menuntut ada 4 aset ayahnya yang mereka gugat karena satu sudah dihibahkan ke Ferry. Ada mobil Baleno tahun boleh bilang tahun tua itu. Sekarang dikuasai oleh bibinya itu ya. Oh, ayunya itu. Ada juga tanah yang kemarin juga disampaikan di sidang, lihat aja nggak pernah tanahnya gitu. Tapi kelihatannya memang ya, tapi kita biarkan prosesnya berjalan, tapi memang tetap kita tidak bisa memungkiri bahwa kadang-kadang ada perasaan bahwa ya ini ketika berperkara ya kayak gitu Mang. Ya kan? Jadi rebutan lah ini. Ya, artinya ponakan beliau ini menuntut harta bapaknya yang diduga dikuasai yang mereka oleh gugat. Yang mereka gugat dikuasai oleh dinyatakan paman dan sedang dikuasai oleh paman dan bibinya. Sedang dikuasai paman bibinya. Oke. Tapi dari media tadi yang 5 yang diambil akun TikTok ini bahwa ada penggiringan opini yang nggak sesuai dengan. Jadi begini ceritanya Bang. Jadi kan kebetulan aku kan cukup dekat secara personal dengan Dayeng Ferry karena beliau kan kakak tingkatku di UGM. Jadi ketika berkonsultasi soal kasus ini, ya itulah. Jadi ya sudahlah, aku bersedia jadi pengacaranya, ya kan. Kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu ketika beliau konsultasi, ketika ngobrol dengan ini, aku sudah sampaikan ke Dayeng Ferry bahwa kalau ini kemudian sidang terbuka untuk umum, apalagi karena ada beberapa poin yang kemudian bisa mengkategorisasi perkara ini sebagai high profile case Bang, karena nama-nama orang hebat gitu kan terkeluar. Siap katanya, kita siap begini segala macam, ya kan. Tapi memang ketika TikTok itu muncul Bang, jadi malam-malam jam 11 Dayeng Ferry telepon, ya kan, Lop, ayo lo nangis. Kenapa rumah syuting, ya kan? Kemudian ditulis jabatan apa? Ada yang nyuting rumahnya? Ada yang nyuting rumahnya Bang. Itu doxing kalau yang kita kami konsultasi. Berarti sengaja dong sana? Ya. Sengaja doxing meliput. Ya, mengungkap identitas kayak gitu kan. Mengungkap identitas bahwa dia kepala pelut eselon 3 pejabat itu. Tapi itu kita serahkan semua bukti-bukti itu ke polisi. Jadi nangis katanya, ayo lo. Kan saya sudah bilang kataku kan bahwa salah satu konsekuensi riuh rendahnya dunia media sosial seperti itu. Ini kapan sidang lagi? Setiap Selasa rata-rata Bang. Oh, setiap minggu berarti? Setiap seminggu sekali. Minggu sekali sidang. Belum jelas sampai kapan selesainya ya? Ya kalau ini masih agenda sampai besok, mana ini? Agenda terakhir kemarin itu penyampaian saksi dari pihak penggugat, dari pihak mereka. Oke. Berarti minggu depan mungkin bukti dan saksi dari pihak kami. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, Bung? Nggak ada pada peristiwa Bang, cuma ada satu kutipan pernyataan yang disampaikan oleh klien kami di kepolisian itu bahwa kita semua menghormati prinsip kebebasan berekspresi. Tapi kalau melanggar hukum, ya kita harus melakukan hal-hal yang proper. Kalau dalam hari ini misalnya dilakukan oleh Ferry dan Sari adalah konsultasi ke Polda, disuruh ngadu. Kemarin juga ketika konsultasi di Damar disuruh yang pertama somasi dan adukan. Somasi udah? Belum, karena kan baru kemarin kita masih menghitung. Tapi rekomendasi dari Damar juga seperti itu. Oke. Karena kalau anak malah katanya lebih ini Bang, lebih apa ya? Misalnya kita lapor nih ke polisi terkait dengan anak, biasanya akan ada penanganan yang lebih detail soal itu karena undang-undang ini kan
sangat keras ya. Tapi yang menggugat ini anak ponaannya ini 2 orang ini sudah dewasa semua ya? Sudah di atas 17. Fadel dan Moni juga, kalau Fadel ASN Bang, kementerian, ASN kementerian. Oke. Kalau Moni info terakhir S2. Oh ya udah dewasa lah ya. Ya Bukan kalau dikategorisasi anak, misalnya dalam hukum Islam atau hukum perdata ataupun hukum-hukum yang lain, ya bukan anak-anak lagi. Oke. Atau kalau yatim pun, kalau kita mau mengacu ke hukum Islam, ya bukan anak yatim. Oke. Nah, jadi insinuasi itu sebetulnya yang mau dilawan, tapi kita nggak mau ngelawannya lewat TikTok. Iya. Oke, pemirsa Gunsan Talk, kita sudah bincang-bincang dengan Bung Dolop sebagai penasihat hukum dari saudara Ferry dan Wedang UU-nya enak banget Bang. Tentang 5 media ya, padahal banyak 5 akun TikTok yang diadukan ke polisi. Diadukan ke polisi karena dianggap Ini nanti tayang di TikTok ya Bang? Iya, beropini ya. Kami memulainya dengan ada dugaan pelanggaran ITE, pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya kita serahkan semuanya ke kepolisian. Oke, karena bukan liputan ya, bukan liputan fakta persidangan, bukan ya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa ada jalan keluar yang terbaik antara akun TikTok ini yang sudah diadukan 5 akun ini dengan kliennya Bung Dolop. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.